Bapak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebenarnya Babe itu mau ngomong ulang masalah kejadian yang berkaitan dengan negara kita. Itu sebenarnya kejadian awalnya itu Babe juga bingung, tahu Babe dipanggil sama Ki Supa. Setelah sampai makam Ki Supa, di sana sudah nunggu Mama dan Eyang Sapan gitu. Itu kejadiannya kira-kira 2 minggu sebelum Corona Wuhan ya. Corona Wuhan itu kan terjadi di bulan Desember tahun 2019 ya. 2019. Jadi isi dari pesan pertemuan itu ngasih tahu beliau itu ke Babe bahwa ini akan ada kejadian pagebluk. Yang pagebluk itu adalah bencana ya, bencana yang memang dibuat oleh setan dan yang lebih dominan dibuat oleh manusia yang bekerja sama dengan setan. Itu waktu awal nerima itu Babe sendiri juga agak bingung. Kan biasanya pagebluk itu Babe tanyain kepada beliau biasanya pagebluk itu cuma di satu desa. Ya? Atau di satu wilayah dah gitu. Ada ya wilayah. Nah, terus gimana itu Babe bilang gitu. Mereka menjelaskan, beliau ini menjelaskan untuk pagebluk kali ini itu bukan skala kecil, itu melanda dunia. Yang terparah itu adalah di Indonesia. Itu menurut petunjuk beliau, gitu kan. Nah, itu ya kita harus bisa mengantisipasi dan sifatnya jangan ketakutan. Yang kedua, kalau memang kita tidak bisa mengantisipasi dengan baik, maka akan mempengaruhi ekonomi satu negara. Bahkan akan mempengaruhi ekonomi dunia. Cuman yang terparah Indonesia kalau menurut beliau. Itu kan? Itu fase kedua. Yang paling Babe takutkan itu menurut beliau itu fase ketiga ini yang paling Babe takutkan. Akibat dari amburadonya ekonomi Indonesia, maka itu lahar kemarahan yang ada di hati rakyat kecil itu akan keluar, akan meletus. Nanti letusannya itu lebih hebat efeknya dari letusan Gunung Merapi. Gitu kan? Terus Babe setelah pulang dari sana Babe berpikir gitu kan. Karena memang belum kejadian, apa kejadian? Kok ada pagebluk tapi satu negara. Lah Babe cerita sedikit pengalaman Babe waktu menghadapi pagebluk. Ada waktu itu pernah di Mojokerto, pernah ya, desanya Babe lupa karena udah lama banget. Terus juga ada di daerah Sumedang, gitu, juga desanya Babe lupa. Cuma memang dalam menghadapi pagebluk itu, gitu, jadi waktu pas di Mojokerto tuh kejadiannya, waktu Babe datang ke teman sana tuh, itu lagi berlaku pagebluk. Jadi pagebluk itu jadi jenisnya waktu di sana bilangnya tuh lampor
ada api gitu ya, api jalan gitu. Nah, itu kalau udah ada api keluar itu semua pada masuk ke dalam rumah gitu. Udah pada masuk ke dalam rumah. Akhirnya tuh pagebluk itu bisa berbuat semaunya. Jadi kalau api itu mampir ke satu rumah, besoknya ada korban. Mampir ke satu rumah, besoknya ada korban. Gitu. Ya akhirnya Babe berpikir, ini kalau di pembiaran kayak begini, ini lama-lama ya banyak korban lah. Akhirnya Babe berinisiatif untuk menghadapi. Gitu kan, untuk menghadapi. Pertama Babe sendiri, gitu kan. Pagebluk itu pas nongol, itu Babe bawa kayu panjang tuh. Bawa kemplangin tuh pagebluk, tapi kagak kena-kena. Kemplangin pagebluk, tapi kagak kena-kena. Dia dekat, Babe kemplang. Lama-lama dia kabur. Babe uber-uber, kagak kena-kena juga. Gitu. Kagak kena-kena juga. Cuman dengan Babe berbuat itu, besoknya tuh nggak ada korban. Di malam kedua, ya begitu juga, Babe gituin lagi. Besoknya nggak ada korban lagi. Karena memang orang-orang situ pada tahu yang lawan pagebluk itu Babe sendirian dan nggak ada korban. Akhirnya itu mereka pada ngeberaniin diri. Malam itu malah sengaja nunggu pagebluk itu pada bawa bambu. Rame-rame pada bawa bambu. Pas pagebluk datang itu diuber-uber sama orang rame-rame. Sama orang rame-rame diuber-uber. Gitu. Itu kejadian nguber-nguber pagebluk itu ada sekitar seminggu. Gak tahu mungkin gimana, karena Babe ngemplang itu juga pakai bacaan hiji. Rasanya sih kena juga kayaknya. Gitu kan? Kayaknya kena juga. Gitu. Nah, Babe kan berpikir ke sana. Sebenarnya kalau menurut Babe dari awal itu, yang namanya pagebluk, dimanapun dia, bagaimanapun dia, kalau kita takut, dia akan kuat. Makanya Babe waktu musim corona, Babe nggak mempercayai sama sekali. Mau ngapain Babe lah? Ya segala udara disemprotin, ini beginilah, ini begitulah. Jadi kalau buat Babe itu penanganan pagebluk di Indonesia ini, jadi kayak gimana ya? Seolah-olah niru-niru cara asing, seolah-olah beginilah, begitulah. Yang akhirnya menghabiskan dana sampai, waduh, ratusan triliun kali, gitu kan? Apa ribuan triliun Babe kagak tahu deh tuh, gitu kan? Ya padahal kalau kita berpikir secara logika, untuk menghadapi satu jenis penyakit, seharusnya itu yang namanya Departemen Kesehatan dan pemerintah itu harusnya mengedukasi masyarakat. Kita lagi ada wabah penyakit apa, umpamanya penyakit corona jenis COVID, itu penyakit itu begini bahayanya, cara pencegahannya bagaimana, gitu kan? Bukan berarti dengan wah harus gini pakai masker, cuci tangan, segala nggak tahu dah. Jadi seolah-olah rakyat itu dicuci otaknya supaya jadi takut banget sama penyakit itu. Gitu kan? Ya Babe sendiri bingung. Gitu kan? Ya ini yang namanya negara Indonesia ini, yang namanya pengelola negara sekarang ini, itu pengelola negara yang bisa bijaksana, bisa dengan efisiensi, atau dengan ketakutan, atau dengan Babe sendiri bingung. Kalau pemerintahan aja takut, bagaimana rakyatnya? Lebih takut ya, Be? Bukan cuma lebih takut, bukan. Ya lebih takut ya, dan ditakut-takutin. Kayak suruh pakai masker aja orang. Padahal bodoh, Babe pakai masker setengah jam aja udah ngap. Karena umur gitu kan.
Sekarang orang tiba nggak pakai masker, segala suruh begini, suruh begitu. Ada yang apa dimasukin ke ambulan, dihukum. Ada yang mesti nyapu, ada yang ini itu yang babe bingung, rezim apa sih kok rakyat dicuci otak, dibodoh-bodohi gitu kan? Ini yang babe bingung. Padahal kalau pemerintah itu mengedukasi bagaimana cara mengatasi corona, siapa sih manusia yang kepengen sakit? Siapapun nggak ada manusia yang mau sakit. Nggak ada. Nah, tapi kita diperlakukan seperti nggak sakit, kita diperlakukan seperti zombie, seolah-olah kita bibit penyakit, biang penyakit. Nah ini yang susah babe terimanya, gitu kan? Gitu. Ini yang susah babe terimanya. Ya padahal kalau pemerintah mengedukasi untuk menangani pagebluk ini, pemerintah tuh mengedukasi ini penyakit begini, efeknya begini, gitu kan? Untuk menghindarinya begini. Nah terus udah, yang namanya puskesmas itu kalau perlu di setiap kelurahan dan desa ada puskesmas dengan alat-alat yang lengkap. Kayaknya untuk membuat puskesmas dengan alat lengkap dengan cara kemarin, waduh, jauh lebih efisien puskesmas, gitu kan? Nah di sini, karena cara rezim itu salah, karena cara istilah katanya pengelola negara itu salah, akhirnya, Masya Allah, ekonomi itu jadi amburadul, betul akhirnya. Kata-kata beliau itu kalau salah cara penanganan maka ekonomi Indonesia akan amburadul. Gitu kan? Akan rusak. Nah sekarang berasalah kita ekonomi amburadul. Gitu kan? Iya. Ya seharusnya pemerintah ini lebih bijak bagaimana caranya. Seperti mengatasi ekonomi juga kalau menurut Babe. Kalau menurut Babe, itu kalau pemerintah bersama-sama rakyat untuk mengatasi ekonomi, kayaknya akan cepat selesai. Tapi kalau rakyat cuma diginiin, digituin, harus begini, harus begitu, waduh, ya ribet lah semuanya juga. Sekarang ini boro-boro mikir enak, makan juga ribet gua, gitu kan. Kenapa makan ribet? Ya buat baliknya coy, gitu kan. Nah ini yang Babe takutkan fase ketiga. Punya mau Babe sudah rakyat susah kayak begini gara-gara salah penanganan copet. Itu kok makin ditekan aja dengan ekonomi, dengan BBM naik, dengan begini, dengan begitu. Ya sebenarnya buat apa sih buang-buang duit? Sekarang ekonomi Indonesia yang harus diutamakan, diperbaiki. Bukan mengutamakan infrastruktur, nggak ada buat rakyat itu, nggak ada. Infrastruktur itu kebanyakan buat ego-ego aja, ego-ego dari pengelola negara. Ya kalau buat Babe, modal IKN buat apa IKN? Iya. Kalau memang mau niat pindah ibu kota juga, tinggal umumin aja. Cuma bikin gedung satu, berapa duit, atau di daerah tertentu yang ada bekas kerajaan-kerajaan zaman dulu itu aja yang dibikin istana negara. Sudah bisa pindah ibu kota, nggak pakai banyak keluar duit. Ini kagak. Lebih hemat. Niat bikin IKN, bikin impas begini, mau ubah begini, mau beginilah, mesti itulah, Masya Allah. Sama juga istilah katanya orang kagak punya duit, gitu kan? Kepengen macem-macem, utang pinjem segala macem, ini enggak apa, ini memperlemah ekonomi Indonesia, lemah ekonomi Indonesia jadinya, gitu kan? Ya padahal sudahlah, lepaskan ego gitu. Jadi supaya nanti tidak terjadi peristiwa seperti yang beliau itu bicarakan. Beliau itu kasih petunjuk. Kalau memang tidak beres dalam menangani ekonomi, tinggal tunggu fase ketiga. Maka lahar yang menggelegak di hati rakyat kecil itu akan meletus keluar berbarengan. Dan letusannya akan lebih hebat
dari letusan Gunung Merapi. Jadi kalau kita pikir secara logika, letusan Gunung Merapi paling berapa daerah di Jogja? Tapi kalau letusan lahar yang ada di hati rakyat, akan bagaimana nanti negara? Berapa sih kekuatan polisi dibanding sama rakyat? Jauh, Be. Jauh. Berapa kekuatan polisi dibanding sama rakyat? Dan berapa kekuatan TNI dibanding sama rakyat? Dan kalau kita tanyakan, mau polisi perang lawan rakyat? Mau nggak? Kalau mau nggak mau, jangan arogan sama rakyat. Semakin panas rakyatnya ntar. Gitu kan? Mau nanti rakyat itu umpamanya yang ada di hati itu meletus bareng-bareng, hancurlah istana negara. Mau? Kalau nggak mau, ya sudah, baik dong sama rakyat. Jangan sok kuasa, sok bisa ngatur segala macam lah. Ini yang tidak diinginkan oleh rakyat. Sudah, rakyat sekarang ini fokus ekonomi dulu. Jangan dibikin amburadul ekonomi. Baru fokus ke yang lain-lain. Karena buat Babe nggak bangga itu. Babe nggak bangga Jokowi bikin jalan tol. Babe nggak bangga buat rakyat, bukan. Kenapa jalan tol kudu bayar? Itu buat pengusaha, bukannya buat rakyat. Itu kan? Itu buat pengusaha, bukannya buat rakyat. Ya beda sama zaman Soekarno dulu. Zaman Soekarno dulu itu bikin bypass yang lebih bagus dari jalan tol. Dari mulai Tanjung Priok sampai Celilitan. Itu berapa ratus kilo ya. Nggak bayar. Itu baru untuk rakyat. Tapi kalau buat bayar, kalau berakyat kudu bayar. Bukannya buat rakyat, buat bisnis. Jadi ngebisnisin rakyat gitu kan. Udah, Babe bicara begini jadi makin gregetan aja Babe ini. Jadi segitu dulu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Cuman yuk kita doa, kita himbau sama-sama supaya fase ketiga itu tidak kejadian di negara Indonesia ini. Amin. Jadi makanya Babe menghimbau untuk para penguasa, untuk para manusia-manusia yang istilahnya merasa benar sendiri. Tolonglah, tolong jangan menambah panas suasana, jangan menambah panasnya hati orang-orang kecil, itu kan? Karena rakyat kecil ini adalah manusia-manusia terbanyak yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada artinya kalian yang ngomong gede, kalian sebagai buzzer-buzzer itu nggak ada artinya. Kalau buzzer-buzzer itu ngomong bahwa dirinya benar, gue baca. Ocehan buzzer aja gue gergetan. Kalau perlu gue datang ke rumahnya, gue injak-injak tuh manusia. Gitu kan. Udah jago banget, nyawanya 9 apa tuh manusia. Gitu kan. Ya rasanya Babe ngadepin buzzer, biar kata udah tua kayak begini, 3 gue lalap semua. Ya segitu aja ya. Bukan Babe saking kesel, saking marah, saking gimana jadi gemeteran badan Babe nih. Yang enak mah ada buzzer gua gebukin baru enak. Oke, gitu dulu ya. Nah, Babe tutup dulu dengan bilahi topik wal hidayah. Bilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.